Motor roda 3. Roda 3. Oh, suami sendiri tapi yang bawa? Iya, roda 3 ada baknya. Jadi saya langsung naik. Iya, paham. Itu udah tapi pernah lihat. rodanya itu bawa ya? Hah? Bawa tapi? Apanya? Roda 3-nya itu. Tempat mbaknya duduk itu bawa? Iya kan itu di bawah terus, memang disambung udah seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya, jadi nggak dilebongkar pasang nggak. Gitu. Oke. Kemudian hal yang nggak menyenangkan ada nggak, Mbak? Ya itu tadi, hal yang nggak menyenangkan tentu ketika nggak laku, Mbak. Jadi udah keliling seharian, kayaknya tuh orang banyak gitu, tapi belum ada yang minat buat beli gitu, rasanya tertekan sih, kadang sampai, aduh kok berat banget sih jualan gitu. Ada rasa putus asa? Ada, pasti ada, kayak apa mau kerja apa ya yang lain gitu, ada rasa seperti itu. Kemudian daripada Mbak berjualan di trotoar sama Mbak hasil Mbak konten itu biasanya lebih gede di mana, Mbak? Oh, masih ini sih, Mbak, masih sama-sama aja, belum bisa diandalkan salah satu yang apa ini aja, apa itu aja, enggak, Mbak. Lebih ke masih jualan dulu. Masih jualan dulu ya. Iya. Oke. Kemudian apa Mbak nyaman dengan pekerjaan yang Mbak lakukan saat ini? Ya, dinikmati aja, Mbak. Ini yang paling mungkin kita lanjutkan, kita lakukan. Untuk kemungkinan lain masih belum nyampe, saya mau apa yang lain yang belum kepikiran. Belum kepikiran. Ya, mungkin kepikiran pun kayak yang bisa menyesuaikan sama apa namanya kondisi kita, anak-anak kita, waktu kita itu. Oke. Kemudian apa sih harapan Mbak untuk meningkatkan kesadaran disabilitas yang inklusif? Jadi mudah-mudahan kedepannya seperti tempat-tempat umum, fasilitas umum, lebih terutama tempat ibadah itu, kalau saya tuh mau ke kajian ke masjid itu selalu terkendala dengan tangga-tangga yang tinggi, Mbak. Itu terus pasar-pasar, tempat umum itu yang paling sulit didapatkan adalah toilet akses disabilitas seperti itu. Semoga kedepannya terutama Yogyakarta ini kendaraan umum, fasilitas umum itu dibangun dengan standar yang bisa diakses oleh disabilitas dalam kondisi apapun. Oke, Mbak, ini pertanyaan sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Maaf jika kita merepotkan. Tidak. Ada pertanyaan atau tutur kata kita yang salah dan sebagainya. Mbak siapa namanya, Mbak? Aku Uci. Oh, Mbak Uci. Nah, ini Mbak Riri. Jadi teman-teman dari satu ini atau relawan? Yang ini relawan, Mbak. Oh iya. Nah, ini namanya Rembulan. Iya. Biasa dari semester 1 ini selalu mendampingi Mbak Riri terus. Gitu. Ini yang paling the best pokoknya, Mbak. Bisa hebat. membantu Mbak Riri terus kemana-mana. Itu tuh kalau dari program mahasiswa kayak gitu, maksudnya hanya sekedar membantu jiwa sosial aja, atau ada privilege apa yang didapat setelah mendampingi gitu, Mbak, atau ada bayaran tertentu mungkin? Untuk kamu aja yang jawab. Oke. Ini kan Mbak sama-sama mahasiswa nih. Enggak apa-apa. Daripada berdiri, Mbak. Oke. Karena sama-sama mahasiswa. Kemudian membantu Mbak Riri ini untuk mentranslate bahasa isyarat. Itu Mbak, mohon maaf, dapat apa gitu sih? Maksudnya apa relawan aja atau? Kalau untuk kegiatan ini biasanya cuma berbasisnya ke relawan. Tapi saya juga ini bekerja juga di JPI kalau di luar. Kemarin sama DPRD. Gitu. Sama Oke, bisa pakai mic saya ya, maaf. Oh iya. Dilepas aja nanti dipakai Mbaknya. Oh iya, kamu yang pakai ya. Boleh. Di kantong boleh. Oke. Oh, jadi maksudnya kayak Mbak Riri ini nggak kamu udah bantuin aku, makasih ya, ini uang lelah gitu, enggak ya, Mbak ya? Enggak, jadi kalau untuk berbasis perkuliahan seperti ini, saya benar-benar relawan. Free ya, Mbak, Tapi Masya Allah. ada juga beberapa pekerjaan yang mungkin contoh seperti seminar atau dan lain seperti itu. Nah, saya tuh bekerja di situ. Oh, jadi untuk komunikasi sama mereka itu kayak mengasah kemampuan juga ya? Iya, untuk melatih kemampuan saya untuk berbahasa isyarat. Jadi nanti Mbak bisa ambil job kayak gitu untuk bekerja di seperti instansi yang membutuhkan translator juru bahasa isyarat. Kalau saya alhamdulillahnya udah keterima kerjaan ini di Silang. Apa itu?
itu seperti kelembagaan untuk teman-teman juru bahasa isyarat. Jadi saya udah Oh, memang ada wadahnya ya? ada. Jadi ketika nanti mungkin ada yang membutuhkan jasa Mbak, bakal dihubungi gitu? Atau Ya, siapa yang free? Itu ada beberapa orang kan Ya, tentu di dalamnya? ada beberapa di situ. Sebab kalau kantor saya itu basisnya di Jakarta. Oh, Jadi saya seperti mitra. iya, iya, iya. Mitra Jadi seperti memang wah, keren ya, maksudnya semakin kesini ternyata akan saling membutuhkan tuh. Mbak. Matur suwun boten. Oh gitu. Jadi ada kemudahan. Yang teman-teman Rungu Wicara juga jadi paham tentang materi ataupun obrolan yang sedang disampaikan, dan teman-teman yang mahasiswa yang memang bisa dengan bahasa Kita pun itu. juga ada kemudahan. Iya dong. Saya tuh cuma bisa ABC-nya aja, tapi untuk apa shortcutnya yang lebih mudah biar nggak terlalu panjang tuh saya nggak bisa, Mbak. Gitu. Makanya kita harus belajar dari sini. Mbak dulu pertama belajarnya dari mana sih, Mbak? saya belajar sendiri. Oh, belajar sendiri, Iya. jadi otodidak aja. Lama-lama Iya. ngobrol-ngobrol. Lama-lama ketemu, kalau waktu masih SMA itu Oh, dari SMA. belajar sendiri. Terus kan datang ke Jogja ini, ketemu sama teman-teman tuli Wih. baru kayak, ayo dong ngobrol gitu, Oh, aku mau gitu. belajar. Oh gitu. Kenapa tertarik belajar bahasa isyarat? Sebab saya dari awal itu semua bahasa itu tertarik. Oh gitu. Jadi ada beberapa bahasa juga yang udah saya Sudah pelajari. dikuasai. Oh, jadi nanti kemungkinan bisa nih ke luar negeri. Tapi kalau bahasa Rungu Wicara itu kayaknya memang bahasa internasional ya, semuanya pakainya seperti itu kan, Mbak? yang Nggak isyarat ada. internasional. Bahasa internasional. Oh. Iya, Bisa dipakai ke seluruh dunia gitu. tapi ada perbedaan sih Bu. Oh, iya? Saya juga udah belajarnya itu, contoh saya udah belajar bahasa isyarat yang Arab, Oh, Arab. kemudian Jepang, sama Amerika. Itu beda. Wow, beda ya. Dari Nggak hurufnya Oh gitu. udah beda. Kan kalau itu kan gerakan itu jadi nggak sama ya, ketika mungkin mandi, makan ketika Ya, di Indonesia dan mandi, Amerika atau Arab itu berbeda. Ya, sama diekspresikan. Oh iya, Jadi itu. saya sebenarnya belajar isyarat ini untuk belajar ekspresi juga. Iya, Sebab iya, iya. selama ini saya kayak terlihat serius terus Oh gitu. Ya, oh iya, oh bener. Karena teman-teman yang rata-rata tuli itu kan memang mereka ekspresif sekali gitu loh. Kita bisa mengerti dengan, wah aku sedih, aku marah, atau dari mimik wajahnya gitu. Dan mereka sangat jago baca lip sync. Iya, Jadi malah saya yang ngobrol, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Apa-apa. Iya, Mungkin iya. kan bisa menambahkan materi juga. Wawasan kita. Wawasannya terbuka Nah, juga. ini untuk Mbak sendiri jurusannya kuliahnya apa, Mbak? Saya jurusannya bimbingan konseling. Bu. Oh ya, jadi masih masuk juga ya, Mbak ya? Masih. Ah, Kan terus sebab akses untuk teman-teman disabilitas kalau untuk layanan bimbingan konseling itu kan juga masih kurang. Khususnya untuk teman-teman tuli yang mungkin masih bingung kalau seperti daksa seperti itu kan Iya. masih bisa Iya, komunikasinya masih nyambung. nyambung Kalau mudah. teman-teman tuli kan kalau untuk bimbingan konseling seperti itu nanti kan nggak nyambung kalau bahasanya nggak bisa. Iya, iya betul betul ya. Jadi Iya, ada iya. ketakutan seperti itu kan nanti bisa. Berarti seharusnya semua sekolah ya yang memang menyediakan BK yang bisa berbahasa isyarat seperti ini. Hebat ya, Mbak. Kedepannya nih, Mbak, harapannya apa nih sebagai juru bahasa isyarat dengan background lulusan apa tadi, jurusan bimbingan konseling? Ya kalau saya sih harapannya nanti bisa teman-teman tuli ini bisa kayak meningkatkan kesadaran kalau kayak kesehatan mental itu penting. Karena mungkin teman-teman disabilitas itu sebenarnya ada permasalahan di mental seperti itu ada, tapi mungkin sebab informasi yang kurang atau mungkin akses yang tidak ada, Komunikasi yang kurang, komunikasi yang lancar. nggak nyambung kayak gitu kan membuat Ya udahlah jadi gitu. iya kayak ya udahlah Dirasakan sendiri aja Iya. gitu. Sebab ada juga yang dari penelitian saya dulu itu menunjukkan kalau teman-teman disabilitas itu kesehatan mentalnya tuh tingginya tuh bahayanya tinggi kan. Iya memang betul, rentan ya, Mbak ya. Iya, sebab itu kayak rentan. Iya. Karena kan rasa tidak percaya dirinya itu lebih tinggi, dan kayak nggak ada apa-apapun tuh mikirnya baper kadang gitu. Tapi mau cerita ke siapa gitu, bingung. Ya benar kayak gitu. Bisa juga kalau di psikolog seperti itu kan
kan ada banyak sebenarnya yang menyediakan tuh, tapi karena bahasa isyaratnya nggak bisa, nah itu jadi komunikasi jadi terhambat di situ. Harusnya kan bisa ada pendamping lah, seperti saya untuk mendampingi ketika di psikolog. Untuk Mbak Riri sendiri nih, bisa sampai tahap kuliah, keren banget. Itu motivasi awalnya bagaimana? Kalau dari aku motivasinya sendiri itu karena saya benar-benar yakin kalau untuk usaha pendidikan itu kan pasti banyak keterbatasan yang ada, tapi saya tetap berusaha untuk kedepannya. Ini mungkin bukan satu hal yang mudah ya, tapi saya akan tetap berusaha untuk menyelesaikannya karena saya yakin semua teman-teman disabilitas itu layak mendapatkan pendidikan yang tinggi juga, dan saya bisa membantu nanti memberikan kesetaraan untuk teman-teman disabilitas yang lain. Iya lupa. Iya. Dulu saya pernah gabung di sebuah rehabilitasi, di sana terpadu, jadi nggak hanya tunadaksa aja, tapi ada banyak teman-teman tunarungu-wicara, jadi saya sempat ibarat kata satu atap dengan mereka yang kondisi tunarungu-wicara. Dan saya justru melihat mereka itu hebat gitu loh. Mereka itu bisa dibilang kamu tuh cuman karena nggak bisa menyuarakan, tapi kamu bisa nulis, kamu tuh justru sempurna gitu loh. Kalau saya melihatnya bisa naik motor kemana-mana, pergi tanpa hambatan gitu. Seperti itu. Sama aja kayak orang ada. Iya kan nggak terlihat kalau kata juga. Mbak Ri, itu semua stigma ya, stigma dari para disabilitas. Orang-orang menganggap kalau semua teman tuli ataupun disabilitas yang lain itu sebenarnya bisa, cuman anggapan orang jadi kayak kamu disabilitas, kamu harusnya dibantu seperti itu. Padahal kenyataannya ya bisa sendiri, gitu kan. Disesuaikan kan. Iya. Kita sama-sama bisa, tapi caranya berbeda. Iya. Hebat. Udah semester berapa Mbak Riri? Baru semester Kita semester ya. 2 Mbak. Oh baru. 2024 pertengahan. Ini awal tapi sebentar lagi udah mau selesai semester 2-nya. Oh semester 2-nya. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Ya tadi terkait wawancaranya. Mungkin ada tambah. Oh udah. Oh ya, tadi saya datangnya malam sholat baru. Oh nggak apa-apa ya. Oh berarti ketika dia berlangsung pembelajaran di ruang kuliah bersama dosen itu harus ada JBI-nya? Harusnya itu ada, cuman karena ada keterlambatan di jumlah relawan yang ada, jadi saya harusnya kan ada Bu kalau yang bisa membantu kalau untuk JBI, tapi sebab ada keterlambatan relawan seperti itu, jadi saya biasanya cuma bantu ngetik sama kalau mungkin ada sesi diskusi saya baru menerjemahkan. Oh gitu. Ya. Jadi belum tentu setiap materi atau jam pembelajaran dosen itu ada JBI di ruangan. Oh enggak ada. Kalau sebab keterlambatan ini kan enggak ada, jumlah relawannya kan sedikit Bu daripada kalau dibandingkan sama kebutuhan. Kebutuhan seperti itu. Jadi adanya ini note taker. Jadi kalau pembelajaran sedang berlangsung tuh masuk kelas dong tentunya. Ngapain? Kalau dosennya ngejelasin kan nggak denger. Saya ketik. Saya bantu meminjamkan telinga saya untuk mengetik. Jadi dosanya berbicara, saya ketik. Saya yang menuliskan. Berarti Mbak hadir dong di ruangan? Iya, semua mata kuliahnya saya hadir. Nah berarti selalu ada dong. Kenapa? Yang saya tanyakan itu loh Mbak. Yang saya tanyakan ketika Mbak sedang belajar bersama dosen, ada kelas kayak gitu, apakah selalu ada juru bahasa isyaratnya? Ada. Cuman tugasnya sedikit berbeda. Kenapa nggak berdiri di depan menjelaskan seperti di TV-TV gitu Mbak? Sebenarnya bisa, tapi nanti kalau untuk mereka mau belajar lagi kan nggak tercatat kan Bu? Oh gitu. Jadi kan nanti mereka nggak bisa sambil sambil nyatat ya kan ke situ. Oh iya sih. Ada nggak teknologi yang biar Mbak itu ter-record? Ada. Ada kan seperti tadi contohnya. Sebenarnya. Cuman biasanya ada beberapa tingkatan kalau untuk kemampuan memahami untuk semua tuli itu ada yang berbeda. Iya sih. Ada yang mungkin ada juga nih tuli yang mungkin nggak bisa langsung paham dengan itu.
dengan apa yang disampaikan seperti itu kan ada kayak beberapa kosakata ya. Oh ada iya, kosakata yang betul mungkin betul. sedikit sulit. Jadi kalau mereka nanti mungkin ngebaca terus Ini kayak, apa ya? bingung apa, kalau mau tanya juga bingung. Oh gitu, betul Jadi betul. cara yang lebih baik dibantu menuliskan seperti itu. Sejauh Lebih paham seperti itu. Jadi daripada diterjemahkan kalau sama kegiatan perkuliahan, mending disampaikan seperti itu. oh gitu, jadi bisa dibaca ulang-ulang dan bisa Ya, mencari bisa, referensi ya. ya. Zaman sekarang zaman AI, jadi lebih gampang untuk cari ini artinya apa sih gitu. Jangankan ya tuli ya, kita aja yang ini aja butuh kayak gitu. Untuk ini Mbak, apa namanya? Kenapa pilih UIN? Apakah universitas lain belum semudah UIN gitu untuk disabilitas RUI khususnya masuk? Ulang. Oke, jadi kalau dulu kan pertama kali S1 dia tuh kuliahnya di UNY. Oh, sekarang dan S2. Ya, S2. Wow. UNY, dan di situ tuh ada banyak hambatan karena memang tidak ada relawan yang membantu seperti itu kan. Sedangkan kalau sekarang ini alhamdulillahnya kan bisa lebih mudah mengikuti pembelajaran juga karena kan ada relawan yang membantu untuk selama kegiatan perkuliahan seperti itu. Udah berapa tahun mendampingi Mbak Riri, Mbak? Dari semester 1 sih. Jadi udah 1 tahun. Wow, itu. Relawan. Kira-kira nih Mbak, untuk ya keren. Untuk apa namanya universitas lain atau khususnya UIN sendiri, sebaiknya sistemnya dibikin seperti apa nih Mbak, biar relawannya yang masuk lebih banyak atau biar lebih terpenuhi gitu loh untuk kebutuhannya, biar nggak kekurangan relawan seperti itu. Kalau sebenarnya yang efektif untuk teman-teman tuli itu harusnya di dalam satu kelas itu ada 2 relawan. Oh iya, betul. Yang satu untuk menerjemahkan, yang satu untuk menuliskan materi seperti itu. Tapi kalau melihat dari jumlah relawan yang ada sama kebutuhan yang ada, itu ada hambatan di situ. Jadi nggak bisa, harus artinya mau tidak mau ya menuliskan saja untuk itu. Nah, kalau ya sebenarnya harapan saya itu bukan dari relawannya, tapi untuk menyadarkan semua orang kalau untuk inklusif bisa, itu bukan bergantung dari relawan, tapi teman-temannya bisa membantu. Contohnya kayak Kak Uci tadi membantu betul. sebab saya belum datang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud inklusif. Sebenarnya itu yang saya usahakan selama ini. Iya, seharusnya semua orang itu paling enggak bisa menguasai dasar lah. Ya, dasar untuk pelan-pelan bisa membantu, jadi nggak harus bergantung sama relawannya. Tapi kalau misalkan nih, bisa nggak ya untuk sebuah universitas memang menyediakan, jadi guru secara umumnya ada sekian nih untuk mengcover kondisi yang memang tidak membutuhkan JBI. Jadi satu universitas bisa menyediakan berapa puluh JBI yang memang digaji khusus untuk itu tuh mungkin nggak sih? Kalau selama ini, kalau universitas untuk kesadarannya itu sudah ada, yang artinya cuman bisa menerima tapi kalau untuk memberikan akses jarang ada. Maksudnya? Ya. Jadi menerima murid bisa, tapi murid fasilitasnya bisa, tapi fasilitas, akses sama dan lain itu mungkin yang masih harus ditingkatkan lagi. Gitu. Itu karena sumber dayanya yang kurang atau sistemnya yang belum matang? Dua-duanya, sistem sama akses yang kurang, yang belum bisa. Mungkin perlu dukungan pemerintah kali ya. Kesadaran temanku ada yang seperti ini, seharusnya kita saling membantu gitu Mbak. Tapi itu tadi yang namanya manusia, makanya saya bilang dari awal Mbak dapat apa mau melakukan seperti ini. Sedangkan orang kan ada prioritasnya gitu loh Mbak. Sekarang apa gitu. Kalau misal nih pemerintah atau pihak universitas sendiri menyediakan siapa yang mau jadi JBI di sini akan digaji sekian, saya rasa akan ada banyak yang mau. Itu iya kan Mbak, itu makanya itu. Balik lagi ke ekonomi. Nah itu. Kalau bergantungnya sama jiwa sosial itu. Bukannya aku nggak mau, tapi ada yang lebih penting yang harus aku. Iya, itu kan kalau bisa berbarengan ya jiwa sosialnya iya, tapi juga ada hasil yang memang sesuai, itu kan tentunya akan banyak yang masuk. Contohnya seperti saya bisa mendengar, saya bisa mentranslate, misalkan itu bisa menjadi istilahnya lapangan pekerjaan tersendiri gitu loh untuk teman-teman disabilitas. Saya melihat teman-teman yang tunadaksa, kursi roda itu bisa bahasa isyarat dengan lancar, bisa mentranslate ke temannya,
Nah, itu kan juga bisa menjadi untuk ekonominya ketika mungkin di luar bekerja dengan otot kan nggak mungkin, atau bersaing di dunia kerja yang memang membutuhkan tenaga gitu. Ya, demikian tadi teman-teman obrolan kita dengan teman-teman dari Universitas Sunan Kalijaga ya Mbak. Aku salah soalnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya Indonesia dan lingkungan kita semakin inklusif, semakin ramah dengan kaum disabilitas dengan kondisi apapun. Jadi inklusif itu bukan bergantung pada relawan, tetapi tentang kesadaran kita untuk membantu sesama. Thank you, ketemu lagi di channel aku berikutnya tentang cerita-cerita yang lain. Bye-bye.